Emas menjadi salah satu barang berharga yang kerap disimpan pemiliknya. Tak ayal banyak terjadi perampokan emas, hingga salah satu yang menjadi viral kala itu adalah perampokan emas di Jakarta tahun 1970-an. Tercatat nilai perampokan tersebut sampai 129 kg emas. Emasnya pun dirampok dari berbagai toko di Jakarta. Pelaku menjalani aksi sangat rapi dan menutupi kedok dengan berbagai cara. Kepolisian pun kesulitan menangkapnya. Namun semua terbongkar karena bantuan seorang dukun. Berikut kisah lengkapnya. Pada 1970-an di Jakarta, hidup seorang pemuda bernama Yohanes Subertus Eichenboom atau lebih dikenal Johnny Indo. Johnny yang menikah muda di usia 16 tahun terpaksa bekerja untuk mencukupi hidup anak dan istri. Kelak beban bertambah usai ayahnya meninggal, sehingga dia juga harus menanggung ibu dan adik-adiknya. Dia lantas bekerja sebagai montir hingga supir truk. Beruntung fase bekerja di jalanan tak lama. Johnny yang merupakan blasteran Belanda dan punya wajah tampan, diajak masuk ke dunia hiburan sebagai model dan aktor film. Dari sini, dia sehari-hari keluar masuk studio dan kamera, hanya saja kegiatan itu tak terus-menerus dilakukan. Ada fase dia tak ditawari main film atau jadi model. Saat fase ini terjadi, dia langsung tak punya uang alias bokeh, apalagi saat punya uang, Johnny sering boros. Alhasil, sebagaimana diceritakan Willy dalam Johnny Indo Tobat dan Harapan, dia mengambil jalan pintas, merampok toko emas. Jalan ini diambil berkat ajakan seorang teman. Johnny yang sedari dulu sering membaca kisah-kisah perampokan melalui novel atau komik, langsung mengeksekusi dengan baik ajakan temannya itu. Maka perampokan pun terjadi. 20 September 1977, Johnny memimpin perampokan terhadap toko emas di Kebun Kacang Tanah Abang. Dia sukses menggasak 2 kg emas. Kesuksesan ini membuat Johnny makin percaya diri. Dia mantap menjadi penjahat sebagai pekerjaan sampingan. Singkat cerita, pria kelahiran 6 November 1948 itu melakukan perampokan emas sepanjang 1977 sampai 1978. Tentu, perampokan dilakukan dalam waktu berjauhan supaya mengelabui polisi. Total dia menggasak 129 kg emas. Berbagai media pun menjadikan perampokan tersebut jadi bahan pemberitaan hangat. Polisi kesulitan melakukan penyelidikan kasus sebab dilakukan sangat rapi. Johnny pun menutupi citranya sebagai penjahat. Dia tetap jadi aktor dan model. Keluarga pun tidak mengetahui kalau Johnny menjalani pekerjaan sampingan sebagai perampok. Bahkan sang istri, Stella, sempat bertanya mengenai kasus perampokan kepada Johnny tanpa tahu bahwa yang jadi lawan bicara adalah aktor utama. Selama kucing-kucingan dengan polisi, Johnny selalu was-was. Apalagi sang istri juga mulai heran kalau dirinya sering membawa uang yang sangat banyak untuk ukuran model. Meski lama selalu lolos, akhirnya dia ketahuan juga. Pada 18 April 1979, polisi menangkap komplotan Johnny. Dari sini ketahuan bahwa perampokan emas besar-besaran di Jakarta dilakukan oleh orang yang sering mondar-mandir di layar kaca. Saat melakukan penggerebekan ke rumah tersangka, polisi tak menemukan Johnny. Ternyata Johnny yang punya firasat buruk sudah menemui seorang dukun di Ancol. Kata dukun, dia harus pergi ke suatu gua di Gunung Guru, Sukabumi. Maka pergilah dia ke Sukabumi. Sesampainya di sana, dia menemui dukun yang menjaga gua. Dia berkata ingin bertapa agar selamat dari kejaran polisi. Mendengar itu, si dukun kaget. Ternyata dia berhadapan dengan penjahat kelas kakap. Alhasil si dukun bersiasat. Dia takut juga kalau dianggap menyembunyikan penjahat oleh polisi. Terlebih polisi sudah menerbitkan lembar DPO dan memajang wajah Johnny di berbagai tempat. Dia lantas memperbolehkan Johnny bertapa. Saat momen ini si dukun langsung lapor ke polisi. Maka berkat bantuan seorang dukun berakhirlah perjalanan Johnny oleh polisi 26 April 1979. Pengadilan lantas menghukum Johnny 14 tahun penjara di Nusa Kambangan. Setelah kasus terbongkar, keluarga menghadapi hari-hari berat. Setelah shock kalau suaminya perampok, anak-anaknya sering dicemooh.
Pada titik ini, Joni menyesal atas perbuatannya. Selama proses penahanan, dia kemudian bertobat menjadi Kristen yang taat. Namun tahun 2000-an, dia beralih masuk Islam dan punya nama Umar Billah. Joni wafat pada 26 Januari 2020.